pagi, ketemu lagi di praktek yang keempat. Perkenalkan, saya Aris Dwi Susilo dari SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Dalam praktik ini saya masuk di kelas TKROG. Kepada Bapak Pengampu, siang hari ini saya coba akan melaksanakan praktik mengenai kegiatan EMS. Di siang hari ini yang kita lakukan nanti ada beberapa hal terkait dengan pemeriksaan dan penggunaan dari scan tool. Nah, dalam praktik kali ini yang kita laksanakan nanti yang pertama kita menggunakan alat keselamatan kerja dulu. Yang pertama adalah pakaian kerja, mungkin sepatu praktik atau sepatu yang biasa digunakan untuk safety shoes. Kemudian ada helm. Kemudian untuk pengaman berikutnya adalah sarung tangan. Pengaman yang dipakai di kendaraan, untuk kali ini kita gunakan kendaraan R3. Kendaraan R3 ini salah satu yang dipunyai oleh sekolah kami. Sudah dipasangkan berupa fender dan grill cover. Cover lengkap dengan seat cover, steering cover, dan floor mat untuk melindungi mobil dari kotoran dan benda bahaya lainnya. Untuk alat-alat yang pertama yang nanti kita gunakan adalah scan tool. Scan tool ini merek G-Scan. Ini scan tool yang nanti kita pergunakan. Kemudian dari ujung sebelah sini ada adaptor nanti untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian hair dryer. Ini ada air dingin 20 derajat Celcius, nanti dipakai untuk memeriksa. Kemudian ada termometer, kemudian multimeter atau multitester, dan yang tak lupa adalah manual book yang kita pakai, karena manual book ini selalu kita gunakan untuk referensi terhadap kendaraan yang nanti kita gunakan. Kemudian alat berikutnya adalah kunci standar, set untuk kunci kombinasi. Ada tang, kemudian ada kuping plus minus. Ini juga ada alat yang nanti kita pakai. Ini pompa vakum, dipakai untuk ngecek barangkali nanti ada yang perlu dilakukan. Kemudian yang sebelah sini adalah sound scope. Kalau di istilah kedokteran ini berarti yang dipakai untuk mendeteksi detak jantung. Di otomotif juga ada. Kemudian laptop dan mungkin alat tulis yang kita pakai untuk melakukan kegiatan pencatatan data. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktik. Ini ada sebuah kendaraan yang dimungkinkan terjadi sebuah gangguan pada sistem EMS. Nanti coba kita lakukan checking awal dulu. Kira-kira di mobil ini ada gangguan apa untuk sistem EMS. Nah, untuk melakukannya berarti salah satunya kita harus menggunakan alat. Ini kunci mobilnya. Kemudian ini adalah scanner yang kita pakai. Nanti langsung saja kita pasang di mobil untuk mengetahui kerusakan yang mungkin terjadi. Oke, untuk di R3 ini kita masukkan dulu. Untuk penggunaan scanner, karena letak dari soket DLC-nya itu memang tempatnya berbeda-beda dengan yang lain, maka kita cari dulu di manual book. Nanti sekilas sudah saya lihat bahwa tempatnya ada di bawah dashboard sebelah kiri, letaknya dekat dengan pedal kopling. Coba kita pasang dulu. Ya, letaknya ada di sebelah sini. Ini untuk soket DLC-nya. Ketika sudah disambungkan ke mobil, ini terlihat sudah ada koneksi. Oke, kemudian kita coba nyalakan kendaraannya dulu. Pastikan bahwa transmisi, setiap kali kita menyalakan kendaraan, transmisi dan handle handrem ini harus sudah tertarik. Coba kita nyalakan. Terdeteksi ada sedikit gangguan di suara mesin. Kemudian kita coba nyalakan scannernya.
sudah nyala biru. Kita tunggu untuk nyalanya. Ini juga bisa menggunakan touchscreen atau tombol atau menggunakan stylus. Ini ada stilusnya, nanti bisa kita pakai. Oke, ini untuk tampilan dari scanner yang kita gunakan. Ada beberapa menu awal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah mungkin untuk SD, OBD2 dan lain sebagainya. Nanti coba kita lakukan analisis dulu mengenai kendaraan ini, khususnya Suzuki R3 ini. Kemudian coba kita klik atau kita pencet diagnosis. Ini menunya, ada berbagai macam jenis kendaraan. Kita pilih Suzuki saja, kemudian manual. Oke, di sini ada dua jenis ya. Kita pilih yang internasional saja. Kemudian 16 pin karena memang konektornya adalah sejumlah 16 pin. Nah, di sini ada berbagai macam jenis pemeriksaan. Bisa kita pilih dari berbagai mana ini sesuai dengan kepentingan. Nah, kali ini kita masuk di engine saja untuk apakah ada sesuatu yang terkait dengan engine. Nah, ini scanner sedang melakukan koneksi terhadap mobil untuk mengetahui apakah ada kerusakan. Ini beberapa display setelah terjadi koneksi. Di sini ada DTC analysis, ini diagnosis trouble code. Jadi nanti mungkin jika mobil ini terjadi sesuatu akan menunjukkan yang rusak di bagian mana. Kita lanjutkan saja. Ini masih ya. Di sini ada kode dan deskripsi. Jadi deskripsinya nanti coba kita lihat dulu. Kodenya adalah P0107. Di sini disampaikan bahwa ada manifold absolute pressure atau barometric pressure circuit low. Berarti ini menunjukkan bahwa terjadi sesuatu terhadap sensor ini. Gitu. Kemudian kode yang kedua adalah P0113. Ini di deskripsi adalah intake temperatur sensor. Ya, jadi pada kondisi ini adalah terjadi malfungsi atau terjadi sesuatu terhadap dua buah sensor ini. Hasil dari sensor atau penggunaan scan tool ini nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap dua sensor ini. Jadi setelah proses melakukan diagnosis, ini kita kembalikan saja ke halaman awal biar nanti kita bisa lanjut ke pekerjaan yang sebelumnya. Oke, penggunaan scanner sampai sini dulu. Ini mobilnya kita matikan dulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan selanjutnya di kedua buah sensor ini. Oke, setelah tadi dilakukan scanning atau penggunaan scan tool, ternyata ada dua buah sensor yang harus kita periksa. Maka dua buah sensor itu kita cari. Paling gampang adalah menggunakan manual book dulu. Jadi dilihat nanti di bagian manual book letak sensornya ada di mana. Setelah nanti kita tahu letak sensor, ini tergambarkan di sini bahwa ada letak sensornya di sini, maka kita ambil alat-alat yang nanti kita gunakan untuk melakukan pelepasan atau pengambilan dari sensor itu. Ini seperti ini untuk di sensor IAT, ternyata menurut manual book letaknya di sini. Jadi ini kita ambil saja. Ini sensor IAT-nya kita ambil. Kemudian MAP letaknya ada di bawah. Jadi kita harus lepas dulu. Kita ambil dulu. Oke. Ada selang tadi yang kita lepas. Ini adalah sensor MAP-nya. Jadi berdasarkan dua hasil scan tadi, dua komponen ini untuk sensor nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Oke, dua sensor kita lakukan pemeriksaan yang pertama dulu. Yang pertama adalah MAP. Ini untuk melakukan pengecekan dari sensor MAP kita butuh adaptor. Adaptor nanti kita butuh, kemudian soket yang dipakai untuk melakukan pekerjaan biar mudah, kemudian multi tester. Tester kita arahkan ke DCV karena nanti yang kita ukur adalah tegangan. Tegangannya cukup rendah, jadi
lebih baik menggunakan yang kali 10 dcv, karena tegangan yang kita pakai nanti hanya sekitar maksimal 5 volt. Kemudian ada bantuan juga untuk pompa vakum, yang dipakai nanti pompa vakum. Oke, kita lakukan pemeriksaan. Ada 3 kaki yang kita pakai nanti, kaki 1, 2, dan 3. Kaki 2 nah kita kasih bantuan kabel penghubung. Kemudian kaki 3 ini kita kasih arus dari adaptor 5 volt. Kita nyalakan dulu adaptornya 5 volt, kita atur dulu 5 volt. Kemudian yang 2 ini yang untuk negatif, kemudian yang 3 ini yang positif. Kemudian untuk di multimeternya untuk yang negatif sama, kita taruh di yang kedua. Kemudian yang soket yang pertama kita ke positif dari probe dari multi tester. Oke, ini harus terbaca nanti kurang dari 5 volt. Jadi untuk melakukan itu, untuk MAP harus divakum dulu. Hati-hati ya, jangan sampai terhubung antara positif dan negatif. Ini harusnya input dari adaptor 5 volt, dan nanti ketika dilakukan ini harus di bawah 5 volt. Di sini disebutkan bahwa untuk tekanan atmosfer sekitar 4,10 volt, kemudian tekanan negatif 30 kPa itu harus sekitar di atas 2 volt ke atas. Jadi kisarannya menurut buku panduan adalah sekitar 2,86 sampai 4,10. Kita lakukan pemeriksaan. Kita beri tekanan negatif ya sampai min 30 kPa. Kemudian di sini ditunjukkan di multitester bahwa ada tegangan di bawah 4 volt. Ini kalau kita baca sekitar 3,8. Kita tulis saja untuk tegangannya MAP. Hasil pengecekan dengan min 30 kPa 3,8 volt. Jadi menurut buku manual ini adalah disebutkan bahwa jika masih di antara tegangan itu, berarti untuk MAP dinyatakan masih dalam kondisi baik. Setelah itu selesai, kita matikan dulu. Ini kemudian kita lepas semuanya. Oke, kita kembalikan seperti semua. Oke, itu tadi pemeriksaan mengenai sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Oke, pemeriksaan yang berikutnya adalah IAT, Intake Air Temperature Sensor, yang tadi di scanner adalah terjadi kerusakan. Sensornya kurang lebihnya seperti ini. Jadi bahannya adalah MTC. Jadi kalau misalkan kita lakukan, maka biasanya nanti akan terjadi perubahan hambatan. Kalau tadi di map kita ngecek tegangan, kalau di IAT yang kita cek nanti adalah hambatan. Untuk hambatannya kita pindah selektor ke kali 1K. Kali 1K. Kita kalibrasi dulu. Kalau memang belum terkalibrasi, bisa kita kalibrasi dulu alatnya. Oke, sudah siap. Kemudian menurut buku manual bahwa untuk di IAT ini dengan suhu 20 derajat Celcius itu harus bisa muncul tahanan atau hambatan itu di angka 2,2 sampai 2,7. Maka untuk membantu saya ke suhu 20 derajat Celcius, ini saya menggunakan air yang sudah kita atur suhunya di 20 derajat Celcius. Kita cek dulu. Oke, ini suhunya sudah 20 derajat Celcius. Jadi air ini nanti kita cek ya. Kita hubungkan probe dulu. Di IAT ada 2 buah soket. Kita masukkan ke soket multitester. Jangan sampai nempel ya. Jadi
diupayakan jangan sampai nempel. Oke, ini dibaca bahwa di dalam suhu 20 derajat Celcius. Oke, ini masih bergerak turun. Ya, kita tunggu sebentar, masih ada pergerakan. Oke, saya kira cukup. Dengan suhu 20 derajat Celcius dibantu dengan suhu air ini, di sini tertera untuk hambatannya adalah 2,1. Ini masih bergerak, ternyata masih ada pergerakan. Oke, di angka 2,2. Di angka 2,2 ini menunjukkan 2,2. Oke, masih 2,2, kita tulis dulu untuk IAT-nya di suhu 20 derajat Celcius 2,2 kilo ohm. Kemudian yang kedua dengan cara di blower. Jadi mestinya nanti ketika kita kasih udara yang mengalir, nanti akan terjadi perubahan di hambatannya. Nah, untuk itu kita gunakan blower. Ini bisa dipakai ibu-ibu nanti ini untuk menimbulkan hawa panas ya. Kita nyalakan dulu, dan ketika nanti kita semprotkan ke ujungnya IAT, maka harus terjadi perubahan hambatan. Nanti kita cek lagi. Ini ujungnya kita samakan biar tidak terjadi, biar bisa kita ngecek suhunya berapa. Kemudian kita nyalakan hidrenya sambil melihat multitester. Oke, ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, seiring bertambahnya suhu yang kita blowerkan ke sini, maka hambatannya semakin turun. Hambatannya semakin turun. Ini untuk suhunya sudah di angka 40 derajat. Ini bisa kita lihat angkanya di 40 derajat. 40 derajat Celcius. Kita masih blower suhunya di atas IAT-nya. Nah, ini untuk hambatannya semakin turun. Hambatannya semakin turun. Kita cek terus ke bawah. Turun di angka 0,5. Ya, kita matikan. Jadi kesimpulan di akhir tadi 40 derajat ya, kita dapatkan hasil di 0,5 ohm ya. Kemudian kita bandingkan dengan spesifikasi. Di sini ada grafik dari buku manualnya R3 bahwa suhunya 40 derajat ini harus di angka 0,5 sampai 0,9. Jadi ketika ini dilepaskan lagi, suhunya sudah mulai turun, maka hambatannya akan kembali naik lagi karena sifatnya ada resik. Oke, dari pemeriksaan ini bisa saya simpulkan bahwa untuk sensor IAT, intake air temperatur sensor ini sesuai dengan buku manual dan hasil pemeriksaan, bisa kita simpulkan bahwa kondisinya juga masih bagus. Ya, berikutnya karena tadi sensor sudah kita lakukan pengujian, kita langsung pasangkan saja di kendaraan. Untuk IAT kita pasangkan kembali di soketnya. Kemudian untuk MAP-nya kita pasang kembali. Sensor sudah kita pasang. Kemudian untuk melakukan pengujian berikutnya kita kembali lagi ke mobil, kita lakukan pemeriksaan untuk di scannernya. Kita lanjutkan pemeriksaannya. Tadi setelah dilakukan pengecekan scanner, ini kebetulan scannernya masih nyala, transmisinya dicek dulu, kemudian coba kita nyalakan. Oke, kita cek ulang setelah kita lakukan pemeriksaan
sensor tadi di menu diagnosis. Suzuki manual, internasional, 16 pin. Kita cek ke engine lagi. Oke. Kita cek DTC nya lagi. Oke, di scanner ternyata masih membaca mengenai kerusakan yang awal tadi. Meskipun untuk sensor sudah kita perbaiki atau kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya bagus. Untuk melakukan penghilangan maka kita harus menghapus dengan cara mengeklik erase atau hapus data. Ini prosedur yang harus kita lakukan ketika kita melakukan perbaikan. Dilakukan hapus. Ya, terjadi perubahan tadi di mesin, terasa seperti mau mati ya. Ini berarti sistem sudah berjalan bagus. Nah, untuk melakukan pengecekan kita ulangi saja langkah tadi untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada lagi kesalahan yang ada di mesin ini. Klik Suzuki lagi, manual, internasional, 16 pin. Kita klik engine lagi. Oke. Ini masih membaca. Ya, kita klik DTC. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa mobil sudah kembali normal lagi setelah kita lakukan pemeriksaan sensor. Tadi ada 2 buah sensor yang kita perbaiki, kita lakukan pemeriksaan. Dimungkinkan kesalahan di awal tadi kemungkinan hanya terjadi hubung singkat atau terjadi koneksi yang tidak bagus. Oke, ini berarti bisa kita pastikan bahwa kondisi mobil sudah kembali normal lagi. Maka kita kembalikan lagi untuk scanner ke halaman awal lagi. Oke, fungsi scan tool yang lain adalah selain mengetahui DTC analisa terhadap kerusakan mobil, yang kita bisa lakukan adalah mengecek recording dari mobil. Kita klik data analisis, sedang membaca ini. Nah, di data analisis ini bisa kita lihat informasi mengenai mobil yang atau mesin yang sedang kita lakukan pemeriksaan. Contohnya adalah beberapa sensor ini menunjukkan data. MAP ini menunjukkan 28 sampai 30 kPa fluktuatif karena kendaraannya hidup mesinnya. Ada ECT, kemudian yang lain juga sedang ditunjukkan ini. Misalkan barometric pressure yang tadi kita perbaiki sensornya ini menunjukkan 100 kPa. Jadi bisa kita rekam juga datanya nanti untuk menunjukkan ke customer barangkali kalau pengen melihat hasil yang sedang kita lakukan. Kemudian fungsi yang lain juga kita bisa melakukan aktuator test. Ini kalau kita lihat fungsi yang lain ya. Ini ada full pump, evaporator control dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan pengecekan. Misalnya untuk ngecek aktuator radiator, ini mau pompanya kipasnya mau kita matikan. Nah, itu misalkan saja seperti itu bisa kita lakukan. Oke, itu gambaran mengenai beberapa fungsi lain dari scanner. Jika sudah tidak bisa sudah kita lakukan semua, maka kita kembalikan ke menu awal. Oke, kemudian kita matikan scanner. Kemudian kita lepas scannernya. Kita matikan kendaraannya. Oke, demikian tadi praktikum yang sudah saya lakukan mengenai kegiatan praktik untuk EMS. Dimulai dari awal tadi pengecekan kendaraan awal, kemudian ditemukan kode yang salah, kemudian kita lakukan pemeriksaan, memasang kembali, kemudian menghapus kode, dan yang terakhir tadi adalah fungsi dari scan tool yang bisa kita pakai untuk kepentingan yang lain. Demikian praktek yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat di masa-masa seperti ini. SMK bisa.